Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda ya dari biasanya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih jikalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu sebagai anak-anak-Mu kami butuh firman Tuhan, supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami memahami bagian yang hendak kami renungkan bersama ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama mendasari perenungan kita dari Mazmur 46, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saya membaca sampai ayat yang keempat. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Indonesia itu terkenal dengan pemandangannya yang sangat-sangat indah. Bahkan di sekitar Cirebon, tempat tinggal kita sekarang, banyak sekali destinasi wisata. Liburan biasanya juga akan menjadi liburan yang menyenangkan dan sekaligus menyegarkan bila kita berada di wilayah-wilayah yang semacam ini. Di pemandangan-pemandangan yang indah, hati dan pikiran kita menjadi lebih senang, lebih tenang. Namun saudara, pemandangan macam apakah yang disaksikan oleh pemazmur di dalam bacaan kita? Pemandangan yang indah dan menyenangkankah? Saat itu pemazmur menggambarkan pemandangan yang ada di hadapannya itu bagaikan gunung-gunung yang bergoncang dan tenggelam ke dalam laut yang ada di sekitarnya saat itu. Air laut menjadi berbuih karena reruntuhan gunung-gunung yang besar itu. Bahkan menggelora, dan bunyinya pasti akan sangat keras dan memekakkan telinga. Nah, bagaimana reaksi pemazmur di tengah semua goncangan yang ada di sekitarnya pada waktu itu? Dikatakan bahwa pemazmur itu tidak takut. Sungguh di tengah gambaran bencana yang sedang mengamuk seperti itu, sebenarnya pemazmur di dalam bagian ini sedang mengisahkan suatu kondisi kedamaian, ketenangan, kestabilan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa di tengah amukan alam yang begitu memekakkan telinga, gelora yang ada di sekitar dia, tetapi dia bisa tenang, saudara? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa di tengah segala kepungan, ketakutan, dan kesusahan, dia tidak menjadi takut? Dia tidak tergoncang di tengah segala goncangan yang ada di sekitarnya. Dia mengatakan dalam nyanyiannya, bukan? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Saudara, ia memang dalam kesesakan, dalam kesulitan. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sangat terbukti. Dia di tengah masalah. Tapi kenapa dia mengatakan sangat terbukti? Apa artinya, saudara sekalian? Nah, kalau kita mempelajari bagian firman Tuhan ini, ternyata bagian ini bisa dikaitkan dengan beberapa ayat yang lain. Misalnya saja Kejadian 22 ayat 14. Bagian ini merupakan puncak dari kehidupan Abraham ketika dia sedang mempersembahkan anaknya, seperti yang diminta Tuhan kepadanya. Tetapi pada waktu yang tepat, Allah menggantikannya dengan domba jantan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Bagian lain lagi, yaitu Ulangan pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. 2 Samuel 22 ayat yang ke-17. Ia, yaitu Tuhan, menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuh-musuhku yang gagah, dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Mazmur 34 ayat 19-20. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ratapan pasal 3 ayat 57, Tuhan dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Artinya, yang pemazmur dan orang percaya lihat bukanlah pada yang terlihat oleh kasat mata mereka, bukan pada kesulitan, pergumulan yang sedang mereka hadapi saat itu, tetapi semua ayat itu menyatakan mereka melihat kepada Tuhan. Sangat terbukti bahwa Tuhan satu-satunya keamanan sejatinya orang percaya. Pribadi Tuhanlah yang menjadi andalan umatnya. Karena Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ia menjadi sandarannya, dan tidak ada Allah lain yang sebegitu dekat dengan umatnya. Dan hal ini juga diperkuat dalam terjemahan ESV, American Standard Version, dan ESV, English Standard Version, yang mengatakan sebagai penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Ia Tuhan yang selalu hadir buat umatnya. Oh saudara, betapa indahnya firman ini. Dibandingkan dengan ayat 8 dan ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, karena Dia selalu hadir bagi setiap kita. Saudara, siapakah kita sehingga Ia mau selalu hadir buat kita? Kita orang berdosa, kita orang yang begitu hina di hadapannya. Tetapi karena anugerahnya lah, maka Ia mau
Engkau selalu hadir dan selalu dekat dengan kita. Bahkan dalam terang perjanjian baru, Kristus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan kemudian Roh Kudus juga adalah Allah yang selalu terus hadir bagi kita. Bisakah kita melihat hal ini merupakan kerinduan daripada Allah untuk selalu hadir di dalam kehidupan kita? Saudara sekalian, di tengah goncangan COVID-19 yang melanda seluruh dunia dengan hebat, termasuk kota kita Cirebon, ada banyak sekali berita-berita yang selalu mengkhawatirkan kita, yang membuat kita bertanya-tanya akan hari depan kita bagaimana. Ini menggoncangkan mungkin iman kita dan membuat kita begitu takut. Tetapi biarlah sebagai orang percaya kita mau belajar seperti pemazmur, melihat dengan iman hanya kepada Tuhan, meyakini bahwa Ia adalah Tuhan yang selalu hadir dan dekat dengan setiap kita. Dalam konteks perjuangan kita saat ini melawan penyebaran pandemi COVID-19, kita tidak tergoncang dan terperangkap dalam kekhawatiran. Tidak berarti pula kita menantangnya dengan sengaja melakukan tindakan yang malah membuat kita terpapar atau menyebarkannya. Tetapi mari, dalam kesesakan dan kesulitan, kita tidak bersandar pada bahu kekuatan dan hikmat diri kita yang terbatas ini. Tetapi mari dengan iman kita melihat kepada Kristus. Ketika kita melihat kepada Dia, kita menyadari kita memiliki lebih daripada sekedar diri kita untuk kita sandari. Dia dekat dengan kita. Dia mau menjadi sandaran kita. Dia ada di sini. Dia dapat melakukan apa yang tidak pernah dapat kita lakukan. Sehingga kita dimampukan tidak tergoncang di tengah goncangan. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu. Khususnya setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami rindu ya Tuhan, firman inilah yang akan menolong kami terus melihat kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu rindu untuk hadir di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami tidak perlu takut, karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin.